Tanjung Pinang. Berita faktual, Informatif dan edukatif dari Kepulauan Riau kami hadirkan untuk Anda. Detak Tanjung Pinang. Tiap hari hanya di Tanjung Pinang TV. Banyak cara yang dilakukan untuk mengekspresi, misalnya lewat seni lukis. Seni lukis merupakan karya seni rupa yang dituangkan dalam bentuk lukisan hasil dari ekspresi jiwa seseorang. Samsidar, anak muda kreatif asal Tanjung Pinang ini, menyebut dirinya seorang artpreneur. Ia percaya seni bisa menjadi pilihan dan jalan hidupnya. Bagaimana sikap entrepreneurship seorang seniman bisa muncul di dalam dirinya? Apa saja yang dilakukannya dalam dunia seni lukis ini? Simak perbincangan Samsidar bersama Dato' Rida dalam Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi, hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan tamu kita minggu ini seorang anak muda yang saya juga kagum dengan semangatnya, dan dia menamakan dirinya seorang artpreneur. Artpreneur ini artinya pekerja seni yang mandiri, yang mandiri ini bukan hanya mandiri dalam pekerjaan, tapi dia menciptakan lapangan kegiatan, dia membangun komunitas, dia membuat pasar sendiri, menjual produk-produknya, mencari cara mendidik orang lain. Jadi suatu kerja yang luar biasa, mengarungi sebuah kehidupan seni. Karena memilih seni sebagai jalan hidup ini sebuah keberanian luar biasa. Ini saya memilih seni sebagai ini luar biasa. Biasanya orang menjadi seniman itu dia ada pekerjaan lain yang membackup dia, jadi guru, jadi pegawai negeri, jadi apa saja. Dan dia lalu sisa waktunya itu dia jadi seni sebagai hobi. Tapi ini bukan hobi, ini seni sebagai hidup, jalan hidupnya. Dan dia motonya hebat, seni sebagai jati diri ya. Baik pemirsa sekalian, inilah apa saya memanggilnya dia ya, Mbak Samsidar. Dia minta panggil Semi. Saya tanya tadi kenapa pakai Semi, dan nanti dia ceritakan kenapa mesti pakai Semi, tidak Samsidar, atau biasanya memanggil Mbak Idar, Mbak Samsi. Dia justru memilih Semi. Nah, ini hebatnya seniman itu, selalu menemukan cara-cara yang ideal, yang elegan untuk memberi dirinya sebuah kebanggaan. Baik pemirsa sekalian, inilah dia Mbak Samsidar, seorang yang mencintai seni lukis dan sekarang mencoba memilih seni sebagai jalan hidupnya. Kita tanya dia kenapa dia memilih seni sebagai jalan hidup, dan di mana dia belajar, pada siapa dia berguru sehingga dia masih muda sekali ini, soalnya baru 26 tahun. Artinya keputusan yang luar biasa. Biasanya yang milih-milih ini seperti ini udah tua, ada pada 40, sudah tak ada jalan lain. Ini masih muda sekali sudah memilih seni sebagai jalan hidup. Baik Mbak Samsidar, pemirsa Tanjung Pinang TV kepingin tahu Anda memilih di mana sudah Anda belajar pertama kali belajar, kata lain sekarang melukis, atau apakah ada dari keluarga, apakah ada ayah atau ibu Anda seorang pelukis, atau apa yang membuat bakat Anda untuk seperti itu. Baik, silakan Anda bebas bercerita, mau ketawa saja silakan aja ya, supaya kita bisa mendengarnya. Baik. Oke, baik, perkenalkan dulu, nama saya Samsidar, tapi biasa dipanggil Semi. Kalau anak murid biasanya manggilnya Miss Semi. Miss Semi, ya Miss Semi. Jadi kalau itu kenapa pendeknya seperti itu? Maksudnya Samsidar tuh Samsi atau Idar atau apa? Semi itu ada apa anunya? Biar gaul aja, Pak. Gaul. Enggak sih, dulu kan Samsidar tuh depannya Sam kan. Terus ditambahi biar comel panggilnya Sami gitu. Terus saya lihat-lihat buka kamus KBBI kan, ternyata Sami itu artinya pendeta Buddha. Nah, jadi dari situ nggak mungkin nih kalau saya jadi pendeta Buddha, ya udah deh ganti A-nya jadi E. Terus lagi musim-musimnya
namanya artis Semi Simorangkir ya, kalau nggak salah penyanyi. Ya udahlah, panggil Semi aja biar Semi aja tahu. ya. Iya. Lebih populer ternyata. Iya, Anak-anak lebih senang manggil iya. Semi ya. Dan Anda juga bahagia dipanggil Semi. Lebih enjoy, baik. oh, kayaknya Semi udah cocok banget gitu. Terus kalau bicara masalah bakat, saya juga nggak tahu Pak, bakat dari mana. Dulu SD suka-suka gambar sih, kalau guru jelasin di depan tuh, saya di belakang, di halaman belakang tuh kasih gambar. Menggambar gurunya. Enggak, menggambar apa aja, coret-coret gitu kan. Jadi lebih banyak anu ya. Jadi dari situ kok kayaknya, terus guru ada salah satu guru yang sadar gitu kalau saya tuh punya SD-nya di mana? di Kawal. Kawal. Jadi andanya di pinggiran benar ya, bukan Tanjung Pinang ya anaknya. Orang Tanjung pinggiran. Pinang waktu kuliah Pak. Oh, jadi sebelumnya Anda di Kawal sana. Iya. Bagaimana sampai di sana? Ikut orang tua? Iya. Orang tua Anda jadi apa? Soalnya. Dulu saya numpang lahir sebenarnya di Sulawesi Pak. Oh, lahirnya di Sulawesi. Iya. Sulawesi itu luas. Selawesi Selatan di Mana gitu? Ujung Pandang. Oh, Makassarnya. Iya, Ah, Bone di Bone. Bone, oh. Nah itu dulu kenapa saya bilang numpang lahir, karena waktu itu nggak sengaja lahir di sana kata mama. Oh, mamanya orang Bugis juga? Iya, orang Bugis. Orang Bapaknya tua orang asli Bugis, dia Bugis semua. Iya, masih Ya. sepupu Pak mereka. Oh gitu. Nah, biasa lah orang-orang Tapi dulu tak ada kan. keturunan yang 5 orang Bugis bersaudara. Tidak ada. Nanti jadi ini keturunan Daeng pula kan. Jadi tak ada daengnya ya. Nggak Tak ada ada. daengnya dan Maunya sih ada ya, biar ada keturunan raja gitu kan. Tapi nggak ada. ada. Jadi Bugis biasa lah. Iya, Bugis Bugis biasa biasa lah. merantau Iya. sampai ke Kawal. Sampai di mana sampai Kawal langsung atau di mana orang tua dulu katanya? Dulu dari Sulawesi ke Sumatera dulu, terus ke Sumatera ke Jakarta. Jadi sempat SD Jakarta Pak. Kelas 1 SD di Jakarta, cuma saya patah tangan sebelah kanan ini patah. Mungkin karena patah Pak, jadi ada bakat. Mungkin ya. Waktu kelas 1 saya patah tangan, terus saya pulang ke Kawal kan, ulang lagi kelas 1 lagi gitu. Karena dulu kan masih boleh tuh masuk 5 tahun kan. Nah jadi karena patah Karena tangan. ini nakal waktu muda mungkin degil ya. Jatuh dari rumah atau jatuh dari pohon itu apa? Enggak, saya kan kecil Pak. Saya gendong orang yang lebih besar. Jadi pas jatuh langsung tek gitu kan. Patah ya. Oke. Jadi gagal sekolah di Jakarta, pindah ke Kawal, masuk sekolah di Kawal lagi. Ya, Di sana. ulang lagi. Ulang lagi dari kelas 0 lagi, dari Iya, kelas 1 lagi. Kelas 1 lagi. Saya bilang waduh kok ulang lagi sih. Ya udahlah nggak apa-apa. Karena Nah, dari SD situ lah terus Tamat di Kawal, tamat SD di Iya, Kawal. tamat SD di Kawal. Lalu Terus dari SD tuh sering disuruh bikin mading awalnya. mau jalan di Cuman zaman saya SD tuh saya nggak tahu Pak mau belajar sama siapa. Soalnya di Kawal tuh nggak tahu siapa ya Oh Pak. iya, di Nggak Kawal tahu. juga daerahnya sangat terpencil Iya, ya seperti masih itu. hitam Pak dulu. Terus alat-alat juga nggak tahu Pak. Cuman tahunya kelir kayu zaman itu. Kayu itu ya pensil warna itulah ya. Jadi saya coba-coba ekspor kan, melukis apa gambar-gambar pakai daun Pak. Daun-daun itu kan ada warna-warna tuh, ada warna merah, ada yang warna hijau. Nah saya coba pakai daun, gambar di kertas gitu. Nggak tahu sih dapat ide dari mana, jalan aja gitu Pak. Cari ide-ide sendiri. Iya, cari ide Itu sendiri. Waktu masih SD itu. Masih SD. Dari SMP-nya di mana? SMP di Pondok Pesantren Dia Madani. masuk pesantren. Iya, Dari SD langsung masuk pondok Iya. pesantren. Pesantrennya juga di Kawal sana ya. Iya, di Bintang. Tua Paya. Itu apa ya? Iya, iya. Itu apa ya Madani? Pesantren apa namanya itu? Madani Ceru Ijuk. Sekarang udah jadi Madani Teluk Ijo ya. Tebu Ireng sekarang, udah jadi cabang Tebu Ireng sekarang. Jadi dari situ masuk pesantren, kan dulu saya SD lumayan agak degil ya Pak. Terus masuk pesantren harus pakai jilbab, harus pandai ngaji. Saya awalnya agak shock tuh Pak. Karena kan dulu waktu SD temennya laki-laki semua kan, mainnya main bola, main kasti, tiba pesantren tuh masih kecil. langsung berubah gitu Pak, langsung berubah 80 derajat kayaknya. Jadi dari situ ada diadakan lomba kaligrafi. Saya nggak tahu tuh awalnya kaligrafi itu apa. Sekali dijelasin kaligrafi itu ini loh yang kalau dalam Al-Quran halaman depannya mushaf yang ada Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Nah itu tuh kaligrafi itu mushaf katanya. Ya udah saya coba nyontek dari situ kan. Buat-buat ikut seleksi ternyata juara 1. Nah di situ. Jadi mulai dari situ Pak saya Ternyata aku punya bakat ya begitu. Iya, ternyata dia punya bakat Kesadaran. gitu. Iya, makin Kesadaran jadi aku sadar bisa gitu. melukis tapi awalnya kaligrafi jadi berarti Iya. mulainya dari grafi. Tapi sudah mulai nulis lukisan-lukisan lain yang bukan kaligrafi waktu masih SD itu. Lukisan-lukisan lain yang misalnya alam, batu, Oh, iya. kucing, hewan, apa segala macam seperti itu. Justru Yang bukan SD kaligrafi. malah bermula dari itu, lukisan wajah,
lukis-lukis pemandangan orang. Kaligrafi malah tahunya pas SMP. Oh, kawal pantainya bagus orangnya. Jadi itu juga bisa membuat semacam inspirasi Anda. Oke. Jadi setelah masuk pesantren lalu berkenalan sama kaligrafi. Lalu mulai menyukai kaligrafi. Belajar. Ada ustadz pertama kali ustadz yang ngajarin itu namanya Ustadz Mungin. Nah, dari situlah belajar kaligrafi. Ternyata kaligrafi itu luas, Pak. Bukan sekedar yang kita tahu itu ayat aja gitu, enggak. Ada jenis-jenisnya lagi, Pak. Ada naski, diwani jali, rik'ah, sulus, farisi dan lain-lain. Ada 7 macam tulisan. Ada gaya. Iya, ada gayanya dan itu enggak bisa sembarangan, ada kaidahnya gitu. Nah, di situ saya pelajari kayaknya nih sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi saya tekunin di situ karena saya suka mewarnai juga yang main-main cat. Kadang kan ada orang yang suka kaligrafi tapi nggak suka main cat. Biasanya kaligrafinya hitam putih pakai tinta gitu. Nah kalau saya karena suka melukis juga, jadi ingin dipadu-padankan lah. Jadilah sebuah karya yang namanya kontemporer. Jadi kalau untuk ini ya seputar kaligrafi, kalau untuk BMTQ itu ada namanya cabang naskah. Itu biasanya kaligrafi hitam putih pakai tinta full tinta. Terus ada mushaf, itu yang seperti di Al-Quran halaman depan. Ada hiasannya, ada tulisannya juga di tengah. Terus dekorasi itu pakai triplek Pak, besar ukurannya 120 kali 80. Nah itu 7 macam tulisan itu dipakai semua. Nah terus ada kontemporer, ini yang lukisan pakai kanvas. Nah semuanya alhamdulillah udah saya coba. Cuman untuk lomba yang kontemporer ini saya belum coba ikutin untuk lombanya gitu. Nah dari situ kayaknya terus saya lihat-lihat karena saya suka hobi jualan ya, dari SD udah jualan. Ya maklumlah dulu kan kita latar belakang dari perekonomiannya juga kelas menengah ke bawah kan. Jadi apa yang Anda jual? Jual jamu Pak, jual orang-orangan. Semua lah dijual semua ya. Jual jamu, jual belimbing, jual cempedak. Kawan banyak cempedak, jual cempedak. Kebetulan nenek saya juga tukang kebun kan. Jadi kalau zaman SD dulu Pak, kalau orang datang anak-anak sekolah main, saya jualan Pak jam istirahat. Saya datengin tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 saya datengin kelas-kelas. Kalau perlu saya palain, beli nggak gitu. Diancam-ancam gitu kalau tak beli debu. Soalnya uang jajan kan dari situ Pak. Zaman dulu kan jajan gope ya 500 tuh 300 sudah dapat nasi, 200-nya minum. Dari situ. Jadi jualan. Terus jual orang-orangan. Zaman dulu kan kalau anak-anak kecil main Barbie itu, nah itu saya gambar, terus saya jual sampai ke SD tetangga Pak. Jadi sejak dulu itu sudah belajar menjual lukisan ya, seni rupa. Jadi sudah ada semacam cara memasarkan itu ya, sehingga itu dia nanya. Ya mungkin dari situ kali ya. Cuman kan dulu nggak yang banget bagus gitu lukisannya. Oke, jadi setelah madrasah, lalu tamat dari madrasah kemana? Ke SMA 3 Batam. SMA 3 Batam. Ke Batam lagi, kenapa? Dari awal pindah ke Batam, orang tua pindah? Enggak, saya aja. Kamu saja sendiri? Saya ikut orang. Memilih ikut orang pergi ke Batam. Apa alasan ke Batam? Ikut tante sih. Ikut tante seperti itu. Jadi SMA-nya di Batam. Iya. Berkembang kemampuan melukis di Batam, ada tempat belajar atau tempat berguru di Batam? Enggak ada Pak, saya ada. Itu kota Batam, kota yang paling sadis sama seni, tidak ada tempat berkembang itu. Itu tempat orang jualan ya. Kalau jualan kamu itu berkembang di Batam. Tapi kalau seni kamu tidak berkembang di Batam itu. Enggak ada tempat belajar. Masih otodidak. Jadi waktu belajar sendiri. Jadi SMA kamu teruskan kemampuan melukis kamu di Batam. Iya, ikut lomba. Selesai SMA di Batam, ikut ke lomba sana itu. Baru balik lagi ke Pinang. Balik lagi Pinang lagi. Baru masuk ke umrah tercinta. Umrah tercinta. Jadi umrah membesarkan kamu dari seni rupa. Ada tempat belajar umrah itu orang maritim, ikan, orang mencari ikan, mencari karang, mencari belajarnya. Nah itu Pak, saya mau nanti ke depannya seni ini bisa dipadu-padankan sama maritim kita. Entah nanti dari biota laut, terumbu karang tuh kita jadikan sebuah seni gitu. Ya saya pinginnya ke sana gitu Pak pada akhirnya. Makanya saya pengen kali jadi entrepreneur. Jadi kamu di umrah sempat berkembang seni bakat seni kamu seperti itu. Tapi otodidak juga. Otodidak ya, tidak ada guru juga dan tidak berkembang.
Oke, Semi, kita break dulu sesi yang pertama ini. Nanti kita cerita pada sesi kedua bagaimana kamu mengembangkan, katakanlah kalau bilang bisnis atau apa yang kamu bikin komunitas segala macam, nanti yang pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, itu cerita pertama bagaimana Samsidar atau Semi ini memilih seni sebagai jalan hidup, sebagai cara sejak dari mana dia mulai belajar dan bagaimana dia menemukan ide-ide cemerlang di dalam kaligrafi dan lain. Baik, nanti visi yang kedua kita tanya dia bagaimana dia membangun dunia kesenian dia itu sehingga dia sekarang memilih hidup sebagai seorang pelukis, seorang perupa. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Bincang santai kita dengan Mbak Semi, seorang entrepreneur, seorang yang sudah memutuskan memilih jalan seni sebagai jalan hidupnya, dan bagaimana sekarang dia mengembangkan itu. Bagaimana cara dia dari bakat yang ada sekarang dia membangun kehidupan yang dia bilang seni sebagai jati diri. Nah, sekarang Mbak Semi ceritakan kepada kami bagaimana Anda mengembangkan bakat seni Anda itu menjadi sesuatu yang akhirnya Anda pilih sebagai jalan hidup. Apa yang Anda lakukan misalnya? Anda tadi malah jual kulit pisang, selamanya oke lah. Sekarang jual pisang, gimana cara jual pisang kepada Anda? Lalu Anda mendidik anak-anak menjadi guru, melatih mereka seperti apa? Ceritakan pada kami seperti itu ya. Jadi bermula waktu kuliah Pak, 2014 kalau nggak salah. Nah itu kan saya kuliah sendiri, ngekos sendiri, pokoknya semua bayar sendiri lah. Nah jadi dari situ harus mikir kan, jualan apa ya? Sedangkan saya kan beasiswa, beasiswanya nggak bisa sambil kerja Pak. Kalau sambil kerja takutnya ngaruh ke nilai. Jadi cari cara yang benar-benar bisa disambil-sambil. Makanya saya coba-coba melukis wajah. Dari awal tuh, mulai dari awal pertama kali harga 25.000 tuh Pak sama kawan. Wajah teman-teman. Gue pertama jadi teman-teman yang pertama saya jadi objeknya teman-teman kamu ya. Sama teman-teman dulu. Tunggu bikin kamu gue dulu 25.000 ya. Wajah teman-teman dulu. Habis itu lama-lama mereka, karena zaman waktu itu tuh nggak ada Pak yang melukis wajah gitu. Kayaknya kalau cewek waktu itu mungkin saya sendiri mungkin di Pinang, di umrah ya, nggak tahu lah kalau di tempat lain. Terus ada yang buka praktek. Buka praktek melukis wajah tidak? Enggak. Jadi dipesan aja. Iya, pesan. Karena pakai foto atau langsung. Pakai foto. Karena kan pengerjaannya minimal 3-4 jam. Nah, itu saya kerjanya di sela-sela ini Pak, jam-jam 1 malam, 2 malam gitu. Karena kan pagi tidak di kampus, tidak di kampus. Kadang-kadang di kampus Pak. Kadang saya sampai ke kampus, kalau orang sambil makan saya sambil melukis, ya. Pokoknya melukis terus tuh Pak waktu zaman kuliah tuh. Karena senang gitu Pak, setiap habis udah kasih lukisannya dapat uang tuh kan kayaknya puas gitu. Walaupun 25.000 ya. Dulu lebih mahal daripada goreng pisang dong itu aja dong. Mahal loh. Ya cuman kan itu. Bisa kali 5.000 cuman. Terus dari situ dulu kan udah ada Instagram, ya udah ada Instagram, cuman belum lari ke YouTube. Jadi coba share foto apa segala macam sampai keluar Pak ternyata. Jadi latih terus, udah makin banyak yang di Pinang, orang-orang kantor-kantor juga pesan, orang dinas gitu. Dan akhirnya orang-orang di luar kayak dari Jakarta ada yang pesan, dari Bandung. Jadi makin semangat gitu Pak. Karena ada interaksi sama pasarnya, ada permintaannya, ada demandnya seperti itu. Itu memang Anda lukis itu memang wajahnya real seperti itu atau kamu tambahan? Sekarang kan ada sekali di Instagram segala macam, jadi orang menjadi lebih cantik, orang menjadi lebih jelek, kalau seperti apa dipelbagaikan, direkayasa seperti berdasarkan karakter seperti itu. Enggak. Kalau dulu saya memang fotonya gimana ya hasilnya gitu, cuman dia lebih ke hitam putih dulu. Cuman kalau dari customer kadang-kadang minta hidungnya agak dimancungin ya, itu saya mancungin Pak. Jadi dari situ senang mereka, hasil lukisannya lebih bagus daripada orangnya. Kayak bedah Korea ya, hidung lebih panjang, pipinya bisa tambah. Kadang-kadang saya tirusin dikit tuh Pak kalau yang fotonya cewek. Ya karena seneng kan mereka cantiknya, lebih cantik lukisannya gitu. Terbedah kamu. Terus lari ke karikatur yang kepalanya besar badannya kecil. Di karikatur coba juga di situ. Terus di aplikasikan lagi ke kaligrafi juga. Banyak belajar dari aplikasi di medsos seperti itu. Iya, cuma lihat referensi aja gitu, terus coba. Kalau untuk yang belajar sama orang memang nggak ada sih Pak gitu. Betul otodidak, belajar sendiri dan menggunakan medium apa saja untuk belajar. Iya betul. Kayak barang bekas itu aja Pak. Kalau di kawan-kawan saya itu pasti
ngapain sini disimpan-simpan gitu. Kalau saya tuh suka nyimpan Pak, karena bakal jadi sesuatu gitu. Kayak kardus-kardus saya bikin ini miniatur tepak siri gitu. Saya juga seneng bikin seni kriya gitu Pak. Karena dari zaman SMP itu kan saya di pondok, jarang dijenguk juga, harus pandai-pandai juga uang jajan gimana. Jadi saya bawa kain-kain perca dari rumah, itu saya jahit jadi bantal. Oh, jadi bantal. Jadi bantal-bantal kecil. Dalamnya isi kapuk, terus di atasnya tuh saya tulis pakai cat kaligrafi itu. Kamu tulis? Nama mereka. Karena saya punya pikiran dari SMP gini, orang pasti bakal mau beli sesuatu yang ada kena sama mereka gitu. Ada namanya pasti mereka mau beli gitu. Saya jual satu bantal 10.000. Namanya itu yang dilukis nama dia. Iya, nama dia gitu. Terus dijual satu bantal 10.000, banyak yang pesan 10 bantal aja udah berapa gitu kan, 100.000. Kenapa tidak ayat Al-Quran, kenapa tidak puisi yang seperti itu kan menarik juga itu. Atau Gurindam 12. Nah, itu banyak sekali orang kepingin menyimpan catatan seperti itu, Gurindam 12, ayat-ayat suci Al-Quran, puisi-puisi punya air terbesar dunia dan itu. Dan mediumnya apa saja yang kamu yang biasa, kain, kanvas, ada yang aneh misalnya kain, yang khas kayak batu karang, kayaknya kulit kerang, segala pasir macam. Pak, saya pernah pasir ya. Kalau kayak apa penyair apa segala macam, sebenarnya saya senang juga tuh Pak, karena waktu kuliah kan juga jurusannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kamu berakar pada sastra juga sebetulnya ya. Terus ya betul. Terus karena saya mikir harus fokus, ya udah ini kesampingkan dulu nih. Tetap tujuan utamanya harus seni. Gimana caranya seni harus jadi jalan hidup benar. Jadi jati diri saya sama jadi penghasilan utama gitu. Betul tadi kata Bapak kan, kalau hobi aja kan pulang kerja baru dikerjain gitu. Nah saya maunya seni ini memang, karena berkali-kali seni ini menyelamatkan hidup saya Pak. Dari berangkat dari zaman saya SD, saya nggak punya uang. Kayaknya dari bakat seninya itu saya bisa ngasilin uang. Dari situ saya harus mengapresiasi diri sendiri kan, menghargai karya itu gitu. Walaupun dulu belum bagus gitu. Kamu memilih sini, kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menjadi pemimpin diri kamu sendiri, dan kamu tidak diperintah ke orang, kamu memerintah diri sendiri, jadi kamu yang mengendalikan hidup kamu. Jadi itu yang namanya planner itu. Yang kita menentukan jalan hidup kita kemana kita mau lakukan, dan itu berbeda dengan orang yang bekerja jadi pegawai. Jadi itu kan ditentukan oleh orang lain. Kalau kamu sebagai planner itu, ya itu seni, bidang seni ke apa, ekonomi ke apa. Kalau kita menentukan sendiri jalan hidup kita, mandiri kemana kita, nah itu yang planner itu. Planner sebagai sebuah pengertian yang sebenarnya. Makanya saya bilang, kalau gitu kamu sudah paham bahwa planner kamu itu kamu menentukan jalan hidup kamu sendiri. Karena ide tuh kayaknya ada aja terus Pak. Kan saya juga tidur kan nggak benar-benar yang bisa tidur. Apa sih kalau kata orang tidur mati ya? Saya tidurnya tiap jam bisa bangun gitu Pak. Nanti setiap jamin mata tuh kayaknya ada ide. Idenya tuh banyak banget gitu. Sampai bingung mau eksekusi yang mana dulu. Yang mana satu? Iya. Mana yang jadi duit dulu? Ya pokoknya mana yang jadi duit dulu lah. Ya pilihan yang mana yang boleh jadi duit dulu ya. Karena kamu ini kan. Karena keadaan juga Pak. Iya. Kalau mau nggak mau gitu kan. Kalau pikir-pikir capek juga Pak melukis duduk berjam-jam gitu kan. Tapi yang namanya kita keharusan lama-lama karena juga senang kan, memang pekerjaan paling bagus kan hobi gitu kan kata orang. Dan itu ternyata memang terbukti gitu. Yang bagus hobi itu bukan apa, kerjaan itu dikerjakan dengan hati yang senang, dengan kegembiraan. Mengerjakan sesuatu dengan kegembiraan itu menyebabkan kita menjadi bahagia. Kalau kita melakukan sesuatu dengan beban pikiran, tekanan orang lain, terpaksa segala macam, itu hasilnya tidak maksimum karena kamu tidak bekerja dengan kegembiraan. Nah itu biasanya bedanya seorang seniman itu yang membuat seorang seniman itu nggak mau dikira orang. Betul. Aku mau bikin matanya 5, orang tak bisa betul itu matanya 1, enggak lah, misalnya matanya 2, enggak, aku punya mata 5 seperti itu. Nah hal-hal seperti itu. Nah tidak itu hanya bisa dilakukan oleh para seniman kayak. Ya memangnya sih ada banyak sharing juga kan sama seniman-seniman. Oke, setelah kamu bisa melukis orang-orang dapat penghasilan itu, apa yang kamu lakukan lagi setelah itu? Kemana kamu menjual? Ada buka galeri, ada kamu buka bazar atau apa segala macam yang sehingga orang lain bisa mendapatkan informasi lagi, atau kamu menggunakan medium medsos segala macam sebagai tempat menjual seperti tadi itu? Jadi mulai dari kuliah itu jualan udah sampai ke ini kan, keliling-keliling juga udah sampai kemana. Jadi saya ini
ngajak teman-teman yang kira-kira bisa untuk bergabung, karena kewalahan juga Pak kalau sendiri kan, orderan banyak gitu kan. Banyak permintaan dari melukis wajah, dari melukis wajah saja itu kaligrafi. Tapi susah Pak waktu itu nyari teman yang bisa lukis wajah. Melukis itu kan bakat, kan apa? Ada sih teman yang bisa Pak, tapi nggak mau. Betul kata Bapak, karena seniman tuh memang berangkat kan sendiri, nggak mau diatur. Benar ya, kayaknya mereka punya standarisasi sendiri gitu kan. Jadi saya ajak, nggak mau Pak, nggak mau kan. Terus lama-lama ya udah cari yang lain lah. Sampai akhirnya ketemu anak kuliah. Sekarang masih kuliah dia. Dari situ saya mikir, ini anak mau kok. Yang penting pendekatan kita gimana, edukasi kita gimana sama mereka kan. Nah dari situ baru sampai akhirnya sekarang kita udah punya tim Pak yang ngajar. Semacam komunitas, semacam grup ya, grup. Jadi apa namanya? SenSmart. Jadi saya punya usaha Pak. SenSmart itu sebuah grup. Usaha. Jadi 2017 kan saya tamat kuliah. Saya mikir-mikir nih, nama saya Sam. Terus yang kira-kira pintar tapi berseni itu apa? Ya udah Smart kan, Smart ada artnya. Ya udah deh namanya Semi aja. Cerdas lah. Semi yang cerdas ya, semi smart ya. Ya pokoknya mendoakan diri sendiri lah. Terus jadilah namanya SenSmart. Terus jadi SenSmart rumah kreatif, karena memang saya ingin walaupun rumah kita kecil tapi di situ kita punya semuanya gitu, bukan hanya menggambar tapi kita juga mengajarkan orang gitu. Tempat belajar, kelas. Nah dari situ berkembang 2020 kemarin saya legalkan Pak jadi badan CV, badan usaha. Terus ngajar juga kan, ya udah usia 25 tahun harus jadi direktur nih gitu. Pokoknya kayak main-main bikin aja PP, direktur sendiri ya. Oke. Kayak main-main aja gitu Pak. Menarik. Cerdas itu. Biar nanti kalau udah jadi orang sukses ada catatannya di usia 25 tahun udah jadi direktur gitu Pak. Padahal nggak ada modal apa-apa waktu itu. Cuma modal nikah, ngajak teman. Jadi membangun grup, bisnis namanya SenSmart, semacam rumah kreatif SenSmart. Lalu sekarang kan menjadi sebuah CP CP ya, badan usahanya CP lah, dan sekarang jadi direktur CP namanya Semi. Nah sekarang CP-nya lalu berurusan dengan pemerintah, nawarkan proyek apa namanya, proposal bikin ini begitu, tidak. Kita independen Pak. Independen, jadi kita punya program sendiri, kebijakan sendiri, jadi membangun program, jadi alur kas keuangan sendiri. Rumah kreatif ini menciptakan kegiatan misalnya salah satunya membuka kelas sekolah ya. Betul. Sekarang berapa banyak mahasiswanya? Alhamdulillah banyak Pak. Karena makanya itu banyak itu berapa? Lebih dari satu maksudnya? Kalau untuk yang lukis, yang SD ada belasan lah Pak. Tapi kalau untuk yang mata pelajaran umum itu ada puluhan Pak. Hampir. Itu apa? Ngajar mata pelajaran umum juga? Iya. Jadi semacam ya tidak hubungan sama seni. Privat. Ada yang nggak berhubungan sama seni juga. Makanya saya bergerak CV-nya itu 3 bidang Pak. Edukasi, jasa, produksi. Edukasi, jasa, produksi. Edukasi, jasa, sama produksi. Kita ada produksi kayak kanvas, terus lukisan, jasa lukis wajah, jasa kaligrafi, hand lettering, itu di divisi produksi. Lalu jasa jadi ada SenSmart Education. Kepala pokoknya ini kan CV SenSmart Rumah Kreatif. Nah di bawahnya ada SenSmart Education, ini yang bergerak di bidang pendidikan. Ini apa saja, ngajar matematika juga, ngajar apa semua. Itu dapat teman-teman lain ngajar. Dan itu udah ada guru-gurunya Pak, udah ada karyawannya kerja di situ. Semacam private les ya. Ya, karena kita nggak punya tempat yang besar untuk mengadakan di situ. Pas pula waktu itu kan pandemi ya, 2019 ya, 2020. Pandemi, jadi anak-anak kan belajar di sekolah. Nah itu saya mutar lagi tuh Pak, kesempatan nih. Anak-anak orang tua kan pada nggak bisa ngajar di rumah, apalagi kalau yang sibuk kerja. Nah jadi saya masuk celah ke situ Pak, bikin usaha guru yang datang ke rumah. Private les. Awalnya saya sendiri Pak, terus lama-lama permintaan makin banyak. Saya buka lowongan kerja di BJB Pak. Di Golokar saya buka, banyak Pak yang daftar. Nah udah kayak gitu, ya udahlah jalanin aja. Jadi alhamdulillahnya sekarang ada sekitar 7-8 guru yang kerja di
Science Smart Education. 7-8 orang guru berarti banyak siswanya. Alhamdulillah banyak, ada banyak lah. 80-100 ya. Iya, ramai ya. Sampai 100. Dan tidak belajar melukis. Tidak hanya melukis. Semuanya. Tapi ada juga yang belajar melukis. Ada. Jadi ada guru yang belajar melukis minat juga. untuk belajar melukis, belajar menggambar, ternyata ada selain belajar lain. Okay. Kalau saya yang pribadi megang siswa yang rata-rata belajarnya lukis sama kaligrafi. Gitu. Kalau yang pelajaran saya selain sama guru lain gitu. Lain ya. Yang lebih ahli seperti itu. Iya betul. Jadi dari kan lumayan tuh Pak buat bantu orang juga kan, buka lapangan pekerjaan gitu. Karena kerjanya fleksibel Pak. Siapa yang nggak mau gitu kan? Ngajarnya paling 2-3 kali seminggu gitu kan. Terus ya pokoknya kita punya sistem sendiri lah, yang penting ikutin peraturan aja. Terus yang ada produk seninya. Sekarang kembali ke seni, produk seninya. Saya Smart Gift Pak namanya. Apa namanya? Smart Gift. Gift, kado. Jadi dikaitkan dengan dunia di luar yang untuk hadiah ulang tahun. Ya betul, oleh-oleh. Untuk menyenangkan orang-orang pakai gambar seperti tadi yang menjadi dokter ahli bedah Korea seperti membuat orang wajah yang jelek jadi lebih cantik. Berarti kamu membahagiakan hidup orang enak jadi sangat berpahala kamu membahagiakan orang. Soalnya kan ini Pak, lihat pangsa pasarnya kan Pak, anak-anak milenial kan suka tuh jajan-jajan hampers gitu kan untuk hadiah-hadiah teman. Aku tak ngerti ya, aku ini ketuaan, tak tahu aku dunia kalian. Apa yang suka anak muda sekarang kayak apa pun tak tahu aku. Tapi kamu kan dari dunia kamu baru 26, kamu tahu benar dunia anak muda tuh apa yang mereka suka. Oke. Jadi kayak untuk beli kado, hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, terus hadiah wisuda. Nah dari situ kan banyak yang mau pesan di situ. Alhamdulillah ada aja Pak. Ya bisa jadi jalan apa? Iya, jalan ninja. Kenapa? Ya, oke lagi. Yang lain apa lagi produk yang sini tuh dunia wisata di sini ada yang bikin sesuatu misalnya lukisan di kulit kerang, lukisan di kulit kayu apa segala macam, sesuatu yang khas untuk kan Tanjung Pinang ini kota wisata katanya seperti itu. Kenapa sih ada kamu misalnya mungkin di papan-papan di apa untuk oleh orang-orang turis yang datang tuh bawa pulang kemana-mana seperti itu. Kalau untuk turis belum ada sih Pak, tapi kita ada buat produknya. Jadi dari pasir Pak, pasir pantai. Itu saya buat kaligrafi bentuk kolase timbul. Di atas papan. Apa triplek atau apa? Ya, triplek. Itu pasir yang tabur ke lengket kan itu jadi kalau dipegang nimbul gitu Pak kaligrafinya. Dan itu dari pasir. Terus ada lukisan art icon itu sekarang kita lagi geluti. Kita pengen buat lukisan-lukisan ikon daerah, entah itu dari khas Tanjung Pinang, Lingga atau manapun yang seputar Kepri dulu nih. Kita kemas dalam bentuk cenderamata gitu, ukuran kecil. Karena itu kan buat mengangkat daerah kita juga gitu. Jadi kalau ada pertemuan atau ada acara apapun kita bisa tawarkan nih dari sudah pernah dipesan? Udah ada Pemko pesan berapa gitu ya. Kalau dari Pemko belum, tapi ada tamu narasumber dari luar datang ngisi acara. Nah dari penyelenggaranya pesan ke kami untuk hadiah oleh-oleh gitu. Masih parsial betul. Ya, biar ingat tuh, ini ada gambar gonggong daun Tebu Siri, ini berarti Tanjung Pinang gitu kan. Daun sirih gonggong gitu ya. Cogan itu apa namanya sirih besar ya. Pokoknya kedaerahan lah sifatnya gitu. Oke. Baik Mbak Semi, kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita lanjut pada sesi yang ketiga. Saya kepingin mimpi besar Anda ini ke depan nanti apa ya. Nanti kita bicara pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian. Nah itu cerita bagaimana membangun komunitas, membangun dunia usahanya sehingga dia tidak lagi sendiri, sekarang mengajak teman-temannya membuka private les, bikin gift, bikin segala macam. Jadi artinya dengan seninya ini dia membangun sebuah dunia sendiri yang dia berharap mudah-mudahan besar. Nanti kita tanya nanti mimpi besarnya apa sih sebenarnya dengan seninya ini menjadi apa dia sekarang? Nah menjadi anggota DPRD tidak bisa jadi pakai. Baik pemirsa sekalian, hai kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita sama Mbak Semi, seorang yang sudah memutuskan jalan hidupnya menggeluti seni dan dia ingin seni ini menjadi jalan hidup dan tidak hidupnya sendiri, juga mengajak orang-orang lain, dan dia sudah menunjukkan
beberapa triknya, beberapa kiatnya dalam menjadikan seni sebagai jalan usaha dan itu. Nah, sekarang pada sesi yang ketiga ini kita kepingin lihat beberapa karya yang dia hasilkan seperti ini. Mungkin Mbak Simi bisa menunjukkan apa yang ada anunya, apa saja yang Anda hasilkan dengan tim Anda, dengan komunitas Anda, seperti apa bentuknya, mungkin 1-2 contoh seperti apa bentuknya. Ya, silakan Mbak sini. Ini ke sini atau ke situ ya? Ya, oh ya. Wah, ini Siapa ya? ciri khas ciri khas Rida yang yang ada baca puisi seperti. Oke. Ini bahannya apa ini anunya? Ini apa ini anunya? Cat, Pak. Cat ya. Oke. Ini waktu usia berapa ya, Pak? Bapak ini? Aduh, ini masih sangat ganteng waktu itu ya. Saya suka banget lihat Bapak di sini kayaknya wih keren banget gitu. Ini masih ya saya lupa atau berapa. Nah, ini siluet kayu, Pak, yang buat anak komunitas namanya Imam Faizal. Nah, itu salah satu penggerak di juga. Bingkainya. Iya, ini bingkai. Bingkai bikin sendiri. Enggak, kalau bingkai enggak. Ini Kita memang mau bikin produksi bingkai nanti akhirnya. Ya. Soalnya di sini enggak ada Pak jual-jual bingkai mahal kan? Iya, mahal dan tidak khas gitu. Tidak harus ada artnya, ada artnya. Anunya tak kelihatan artnya. Nanti pokoknya kalau saya smart udah besar, Pak, saya buka produksi ini kanvas sama bingkai, Pak. Ini salah satu penggerak Sensmat Gift juga, Pak. Yang bikin tim supaya kita lebih banyak produknya gitu. Nah, kalau ini masih saya juga jadi objek ini ya. Ini ini sudah lebih tua ini. Sudah lebih Ini karya Sayan, Pak. Sayan itu pengungsi dari Afghanistan. Ya. Ada yang belajar juga di tempat Anda tuh orang Afghanistan. Tertarik dengan melukis. Memang punya keahlian, dia punya keahlian. bakat. Bahkan kita yang belajar dari dia. Karyanya luar biasa, Pak. Masih muda. Karena besar-besar nggak bisa dibawa. Ini salah satu. Ini aja kerjainnya cuma berapa jam kalau dia, Pak? Cepat. Iya, cepat kali ya. Dia foto ya. Dia lebih teksturnya lebih bagus ya. Namanya ASEAN ya. Sayan. Umurnya juga masih muda, 26. Karena kan pengungsi di sini nggak bisa kerja. Jadi mereka carilah kegiatan yang kira-kira bisa menghasilkan. Karena kalau mengharapkan dari UNCHR aja kan nggak cukup, Pak. Ya, mereka kan tak boleh kerja mereka, tapi mereka boleh melukis. Tidak berbunuh sama dengan ibadah. Nah, itu kadang-kadang orang-orang bilang itu siapa, saya kok lain sendiri karena kan bule-bulean makanya kan. Ya itu ini dari pengungsi, dia mau gabung di sini. Maksudnya biar nggak dipandang sebelah mata juga sama masyarakat di sini. Karena kan orang-orang di sini melihatnya mereka kayak di ini, Pak, nggak mau ngobrol sama mereka. Setelah kita cari tahu ngobrol sama mereka, banyak hal yang kita pelajari dari iya. Takut nanti dianggap Taliban ya. Ya karena kan di negaranya lagi perang, Pak, sama Taliban kan. Dari situ malah jadi tahu tuh perkembangan di sana kayak mana gitu. Lebih tahu. Nah, kalau ini kaligrafi, Pak. Kaligrafi. Itu jenis tulisannya di Wani Jali. Itu nama bapak tuh, Pak. Pak Ismail Kadir. Tapi sudah kalian sih Ismail Kadir aku betul sini. Gimana kalian tahu bahwa itu Ismail Kadir ya? Kalau Pak Rida kalian sih kan udah tahu orang nama panggung. Namanya Pak Ismail Kadir. Ismail Kadir ya. Thank you. Nah, ini di antara karya-karya mereka yang mereka hasilkan dan ini sebuah komunitas yang sangat menarik menurut saya. Bagaimana menggunakan seni sebagai jalan hidup, bagaimana seni sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, tapi bakat dan gitu. Mbak Semi, sebetulnya setelah ada ini semuanya mimpi besar Anda ini dia apa sih sebetulnya? Nggak tahu. Karena ini akan berakhir bangun sebuah dunia kehidupan seni yang besar lagi, atau ada mimpi besar? Pasti ada, setiap orang punya mimpi besar. Ada, Pak. Nanti pada akhirnya saya pengen buat pameran dulu ya. Prosesnya setelah produk pameran. Dari pameran nanti menurut saya ini yang belum ada di Tanjung Pinang adalah galeri seni. Betul. Nah, kalau tempat arsip menyimpan macam rumah balai maklumat di Penyengat, itu tempat menyimpan naskah-naskah tua segala macam. Tapi galeri tempat menyimpan lukisan-lukisan. Mungkin dulu ada lukisan-lukisan dulu yang ada seperti apa, misalnya Penyengat zaman dulu seperti apa bentuknya.
rumah-rumah zaman dulu seperti apa. Nah, seni rupa seperti itu yang mengawetkan arsitektur lama itu, dan galeri lukisan-lukisan mungkin bisa dikumpulkan. Di sini dulu sebelum tahun 55-an, saya ingat saya masa muda saya banyak sekali pelukis. Salah satu pelukis yang sangat dikenal di Tanjung Pinang ini Arius Sarbaini itu. Nah, itu banyak sekali karya-karya lukisnya yang sekarang berceceran di luar-luar. Saya juga ada beberapa lukisan. Saya di mana ya? Enggak tahu saya di mana. Saya. Nah, itu salah satu tujuan saya juga Pak bikin komunitas ini biar generasi milenial sekarang ini juga tahu pelukis senior kita siapa. Mungkin kita bisa berkolaborasi, bikin workshop, kita minta ajarkan ilmu dari mereka, karena kan selama ini kita masih otodidak, belajar dari YouTube apa segala macam. Alangkah bagus kan kalau dari senior kita langsung seperti Pak Deddy Junizar, mungkin Pak Muhsin, Pak Osa, Pak Catur. Nah, udah sempat ngobrol tuh kemarin bakal buat kayak gitu. Nah, untuk lokasinya kan selama ini masih di rumah saya. Jadi di rumah saya tuh masih banyak karya-karya, tapi masih karya-karya anak komunitas Pak. Yang besar-besar di sana ada semua. Itu ada catatan karya-karya anak-anak. Oh iya, ini anak-anak yang Anda latih seperti itu. Nah, ya silakan tunjukkan ke pemirsa mungkin siapa. Hai Wai. Nah, ini karya-karya anak komunitas nih. Cuman kan anak-anak muda nih kadang-kadang suka insecure. Maksudnya itu kalau seni gambar tuh nggak usah insecure. Apa yang mau dibuat buat aja. Mata satu ke mata dua buat aja dulu. Nanti lama-lama berkembang sendiri kalau misalnya memang ditekunin. Wah, ini Pak Ansar ya, Pak Gubernur. Ya. Wah, ini yang anak komunitas nih. Iya. Wah, menarik sekali. Ada Pak Ansar yang sedang tersenyum, ada Pak Ansar yang sedang murung, ada Pak Ansar yang sedang marah. Menarik sekali. Iya. Anggota komunitas kita ada sekitar 20-an. Yang tapi ada yang di luar kota juga, yang di luar Pinangan. Nah, ini saya kasih challenge coba buat Pak Ansar dengan satu foto yang sama, hasilnya beda-beda, Pak. Oh, iya, tiap orang punya perspektif berbeda, pemahaman dia ada sedang melihat Pak Ansarnya sedang ketawa, sedang gembira, Pak Ansarnya sedang murung, sedang marah, sedang macam-macam lah. Sangat manusiawi lah. Menurut saya ini yang dibikin mereka ini sangat manusiawi pemahaman. Jadi mereka ini sebenarnya kaget juga Pak sama diri sendiri. Kok saya bisa katanya gitu. Ya karena selama ini memang nggak pernah dicoba. Kalau coba kan bisa akhirnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya buat ngajak anak-anak zaman sekarang di usia muda tuh kalau bisa sudah membuat sesuatu gitu lah, minimal menghasilkan. Jadi saya punya moto untuk usaha saya, belajar untuk mengajar, berkarya untuk menghasilkan. Karena pada dasarnya setelah kita mempelajari sesuatu pasti kita perlu mengajarkan ke orang. Paling tidak ya pokoknya belajar untuk mengajar, berkarya untuk menghasilkan gitu. Jadi nggak mau yang karyanya cuman senang-senang yang gimana tapi nggak menghasilkan, kan sayang. Dinding saja, pokok menghasilkan harus. Iya, karena modal juga kan Pak. Beli pensil, beli cat kan modal juga. Bagaimana caranya itu ya? Jadi minimal kalau nggak bisa menghasilkan uang, menghasilkan apresiasi lah dari orang, entah kita dikasih penghargaan atau apapun lah gitu. Jadi mereka semangat tuh Pak buat berkarya terus, nggak cuma gambar-gambar iseng-iseng gitu. Ya tapi kita masih proses lah. Harus ada orang yang membantu menjadikan itu sebagai produk yang bisa dipasarkan, karena itu ada di semi itu ada divisi yang menghasilkan produk, ada yang divisi yang mengajarnya, ada divisi yang menjualnya, ada marketingnya itu. Nah, marketing itu yang nanti akan bikin pamerannya, yang bikin galerinya ke depan seperti itu. Sebagai mungkin mimpi besar Anda adalah bagaimana caranya seni ini bisa dinikmati di orang banyak, kemudian bisa akhirnya membahagiakan orang lain seperti itu. Karena definisi bagi saya seni sebagai jati diri itu bukan tentang diri pribadi bisa menghasilkan apa Pak, tapi bisa merangkul orang lain juga untuk mempelajari hal yang saya pelajari juga gitu loh. Karena saya mikir nanti saya udah tua, siapa yang nerusin kalau misalnya ini nggak di pemberdayaan gitu loh Pak. Karena kan saya lihat pelukis-pelukis kita yang senior apa segala macam karyanya, kita nggak tahu loh Pak di mana karyanya. Kalau misalnya ada kan enak buat edukasi sekarang, kami bisa belajar dari karya itu. Alhamdulillahnya kemarin udah ketemu sama Pak Didi, sama orang-orang itu, beberapa orang pelukis itu, saya sangat senang Pak di situ, karena akhirnya ini loh pelukis kita yang karyanya udah sampai ke galeri nasional gitu. Jadi kita tahu Pak yang mana impresionis,
terus ilustrator, realis, terus ada ekspresionis. Ya, tapi itu memang harus ada galerinya, Iya, harus ada tempat betul. menggantung, menyimpan, kemudian menceritakan. Ada semacam ada katalog, ada Iya. buku yang misalnya lukisannya Osa apa saja yang bagus, di mana dia melukis, kemudian seperti hal itu. Jadi semacam buku, Nah, itu semacam harapannya, Pak. katalog seperti itu, harus ada seperti itu, dan itu tidak bisa diharapkan dari lain, tapi dari komunitas para seniman itu sendiri seperti itu. Karena kan dari pengalaman sharing-sharing senior sebelumnya juga udah pernah bentuk, tapi ya namanya komunitas kan, biasalah ada jalan, ada enggak, terus macet. Iya, biasa kan. apalagi maksudnya. komunitas seniman atau Ya, makanya di sini juga peran pemerintah sangat penting gitu loh. Ya, jangan Yang berharap dengan pemerintah lah. Beban pemerintah ini udah banyak urusan pemerintah itu. Jangan semua ajak pemerintah. Pemerintah dengan urusan dia aja lah tak pegang-pegang sekarang. Apalagi masa pandemi ini. Tak ada itu lagi dia, yang Pak. bisa 24 jam gubernurnya berpikir tentang pandemi. Kapan mikir senian? Nah, jadi karena alasan itu juga Pak, kenapa saya akhirnya bikin lembaga yang badannya CV, bukan yang LKP atau UMKM biasa gitu. Badan usaha yang bisnis Iya, lah. badan usaha yang memang setara PT Pak. Iya. Karena membuat PT kan lumayan modalnya, jadi CV itu udah setara nantilah PT. PT itu. Ya, nanti. PT itu rumit juga, Ya. tapi CV kan Anda bisa ngatur sendiri, Iya, kan, benar. urusan Anda. Tapi Kalau- sebagai badan hukum bisa. Kalau kayak di Jogja, Bandung, mungkin kan dari pemerintah memberikan dana sekian-sekian, modalin nih kalian berkarya. Nah kalau kita di sini kita harus berkarya nih, menunjukkan diri, Iya. baru pemerintah sorot nih. Iya nanti kan pastilah kalau mereka sudah lebih santai, lebih lebih longgar lah. Ini seperti kalau kita orang Melayu bilang lah lebih longgar sedikit, nanti pastilah Iya. mereka akan berpikir tentang kesenian. Sekarang ini tak bisa kita berharap banyak karena fokus pemerintah itu masih pada urusan. Baik, para pemirsa sekalian, menurut saya ini cerita menarik. Yang sangat menarik dari ini adalah spirit anak-anak muda sekarang dan melihat seni itu bukan sebagai sebuah hobi saja, tapi seni bisa menjadi sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih bersemangat. Ada yang bisa dihargai. Jadi motonya menarik. Moto Anda ini menarik. Belajar untuk mengajar. Jadi belajar dan menjadi guru. Ya. Guru adalah pekerjaan paling mulia, bukan itu hanya mengajar di sekolah, tapi mengajak orang lain membuat baik juga, guru juga seperti itu. Kemudian berkarya untuk menghasilkan. Jadi berkarya tidak semata-mata untuk memenuhi hobi, dipajang-pajang di rumah, tapi juga bisa menghasilkan. Termasuk bukan hanya seni lukis, tapi juga seni sastra dan lain juga. Bagaimana saya kombin antara seni sastra sama coba misalnya Anda berpikir bagaimana menghasilkan. Kita punya karya besar, Gurindam 12 itu luar biasa. Tetapi dia berhenti sebagai karya yang dibacakan. Bagaimana dia menjadi sesuatu yang menghasilkan dari seni rupanya. Mungkin ada dibikin dari kulit kambing atau apa, atau di situ dilukis atau diukir, di grafis segala macam menjadi sebuah dan itu menjadi oleh-oleh atau gift untuk para turis segala macam. Jadi tapi ambil katakanlah ikon-ikon sastra yang ada di Gurindam, pantun bagus, pantun yang tak ada misalnya gunung baik bercabang 3 pulau pandang jauh tengah budi baik, itu abadi, itu pantun abadi. Pucuk pauh 5 paku, pucuk pauh 5 batu, anak 9 tapak tangan, walaupun jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Itu pantun. Pantun. Bukan hanya orang tua, anak muda pun perlu pantun. Nah, itu diabadikan dalam bentuk medium katakanlah. Siapa mau dieksekusi nih? Ya, ditaruh di kulit gonggong. Jadi kalau orang datang ke sini, dia membawa oleh-oleh itu dan juga membawa filosofi orang Melayu itu ke dalam. Nah, itu yang menurut saya sangat menarik. Nah, itu kalian Anda ini memang kepingin terus sebagai seniman. Nanti jangan menjadi pegawai negeri. Insya Allah seniman. Seniman Maksudnya pengusaha yang membunuh kesenian itu, yang membunuh kesenian itu hanya 2 sekarang ini. Satu jadi pegawai negeri, jadi anggota politik, partai politik. Nah itu biasanya menjadi politisi, nggak ada lagi melukis. Siapa waktu mau melukis sebagai politisi? Tiap hari mikirkan negara, tiap hari mikirkan politik. Kalau pegawai negeri juga begitu, bekerja di bawah perintah atasan bilang terjun, tidak sempat memikirkan lukisan. Kapan Anda memikirkan lukisan? Tapi kalau Anda memilih sebagai artpreneur, Anda memilih menjadi tauke Anda sendiri, menjadi pemimpin Anda diri sendiri dan komunitas Anda seperti itu. Nah, menurut saya
senang sih Pak, Kita saya lihat, ngajak-ngajak orang tuh buat ini saya senang. kita semua berdoa Anda betul-betul menyelesaikan jalan hidup Anda sebagai seorang seniman. Kan ini tak banyak yang memilih seperti ini. Iya, seniman jarang dijadikan untuk ini Pak. Mungkin Andanya perempuan ya, jadi agak lebih longgar dalam Anda itu. Kalau laki-laki, tidak ada orang mengambil menantu kalau tak jadi pegawai negeri. Seniman, tidak ada perempuan yang mau jadi seniman. Baik, para pemirsa sekalian, ini anak muda luar biasa, inspiratif sekali. Dan ini menurut saya patut dicontoh oleh anak-anak muda yang lain, tak pernah mengenal menyerah dalam kehidupan apapun. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi terakhir di ujung acara sesi ketiga ini, saya terima kasih pada Mbak Semi yang telah mau jadi sumber ini, membagi pengalaman dengan teman-teman para pemirsa lain. Kemudian terima kasih kepada sponsor utara acara ini, Sanford, air mineral dalam kemasan, air mineral yang diproduk di Gunung Lengkuas, Bintan, yang mengusung moto Anda apa yang Anda minum. Jadi kalau Anda minum air bersih, air sehat, Anda akan menjadi orang yang sehat dan bersih. Kemudian sponsor yang kedua adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih Umrah yang sudah tetap menjadi sebagai pendukung acara ini. Umrah mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Tema ini atau jargon ini, semboyan ini diambil dari salah satu pasal di Gurindam 12 karya penjaga besar Raja Ali Haji, dan nama itu sudah diabadikan pada perguruan tinggi ini, perguruan tinggi yang dibanggakan oleh Kepulauan Riau dan perguruan tinggi maritim pertama di Indonesia. Baik para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada minggu akan datang dengan tema-tema yang lain, dengan percakapan yang lain. Dan kita semua berdoa, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan menjaga kesehatan. Baik, pemirsa sekalian, saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Inspiratif sekali. Batin dan puncak cinta